Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang hasil analisis raport untuk SNMPTN Part 2 di tahun 2022. Nah, sebenarnya part satunya udah pernah juga dilakuin di tahun 2021, tapi itu cuma sampai semester 4 aja, dan pesertanya nembus 6.000 orang. Kalau sekarang hanya sekitar 4.000 orang. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin udah pada tahu juga gitu ya, masuk ke eligible atau tidak. Jadi semoga bisa membantu dan bermanfaat aja. Oke, langsung aja aku bakal jelasin cara bacanya hasil analisisnya itu seperti apa. Hasil analisisnya bisa kamu cek di sini. Oke, atau bisa kamu klik aja langsung di description box. Tapi jangan dulu keluar dari video ini karena aku bakal bahas gimana sih cara bacanya gitu. Karena itu hanya berupa warna dan angka aja, oke? Oke, jadi analisis ini tuh berdasarkan 9 faktor yang sudah kita lakukan riset gitu ya di tim @mentor_lulus_kampus selama kurang lebih 2 tahun. Dan emang relate aja gitu nanti sama hasil yang didapatkan. Banyak juga yang mengabari kami gitu ya ke tim MLK tuh ada yang hasilnya tuh cukup akurat, ada yang memang juga tidak sesuai. Ya itu hal yang wajar ya. Keputusan terakhir tuh ya di tangan kamu sendiri, oke? Jadi ini hanya sebagai gambaran untuk membantu kamu dalam melihat faktor-faktor yang kamu miliki. Jadi tuh SNMPTN bukan hoki-hokian aja, bukan keberuntungan aja, bukan hanya lihat nilai saja, tapi inilah gitu ya, banyak faktor-faktor yang memang mempengaruhi. Oke, kita langsung aja. Jadi 9 faktornya itu apa aja gitu ya. Jadi 9 faktornya itu yang sudah kita tentuin gitu ya, berdasarkan pengalaman dan tahun-tahun sebelumnya. Itu ada nilai rata-rata, KKM, sertifikat, alumni di jurusan, alumni di PTN, ranking, akreditasi, pilihan PTN, dan keketatan. Nah, di sini rankingnya itu adalah ranking sekolah ya, jadi yang masuk ke top 1000. Yang waktu itu di formnya itu udah ada juga gitu ya. Sekolah kamu tuh masuk urutannya tuh urutan berapa gitu. Kalau misalnya masih masuk 1 sampai 1000, itu berarti indeks sekolahnya juga bagus gitu ya untuk SBMPTN. Karena indeks sekolah itu dilihat juga nggak hanya SNMPTN, tapi SBMPTN serta Mandiri. Jadi mulai dari nilai rata-rata, kita tuh membagi menjadi kayak 4 klasifikasi. Yang nilai rata-ratanya itu lebih dari 90, 85 sampai 89, 80 sampai 84, dan kurang dari 80. Nah, di situ dari tim MLK udah ada kayak perhitungan khususnya yang tidak bisa kita sebarkan. Lalu untuk KKM itu ada yang 3 klasifikasi, ada yang lebih dari 78, 71 sampai 77, dan kurang dari 71. Lalu sertifikat ada 0, 1, 2, dan 3, kan maksimal 3 gitu ya. Nah ini aku tekankan gitu ya, sertifikatnya kalau bisa yang relevan. Cuma kalau misalnya emang nggak ada dan mau coba aja deh gitu ya sertifikat peserta, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuma kalau relevan itu akan lebih sangat membantu. Oke, lanjut ke alumni. Jadi alumni ini ada alumni jurusan dan PTN. Sebenarnya yang lebih kuat tuh di jurusan sih. Karena memang kalau misalnya di alumni jurusannya ada ibaratnya tuh udah ada kayak bangkunya gitu. Walaupun nggak bisa kita jamin 100% ya. Cuma kemungkinan besar itu masih ada peluang gitu kalau misalnya ada di jurusan. Tapi di alumni PTN juga banyak sih yang memang membantu gitu ya. Karena kan track record sekolahnya berarti bagus. Oke, jadi itu udah ada perhitungannya juga. Lalu ranking sekolah kita bedakan di 1 sampai 300, 301 sampai 600, 601 sampai 1000, dan tidak masuk. Ya, yang nggak masuk itu hal yang wajar juga karena kan emang cuma 1000 sekolah gitu kan yang masuk ke top 1000 UTBK. Jadi ya it's okay. Semoga bisa terbantu sama faktor lain gitu ya. Akreditasi sekolahnya A, B, dan C. Nah, itu kan juga udah ada persentase kuotanya ya. Kamu mungkin udah tahu juga. Lalu pilihan PTN-nya dibedakan, ada yang keduanya lintas provinsi, keduanya sama provinsi, dan 1 pilihan lintas dan 1 pilihan enggak. Nah, di sini hati-hati gitu ya, yang dapat merah karena itu tuh yang keduanya lintas provinsi. Padahal itu nggak boleh. Di aturannya itu cuma harus ada 1 yang di dalam provinsi. Oke? Dan yang terakhir adalah keketatan. Keketatan ini adalah kita hitungnya daya tampung dibagi peminat. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke? Jadi kalau misalnya lebih ketat itu berarti persentasenya lebih kecil. 3% sama 4% berarti yang 3%-nya di urutan pertama. Tapi lihat juga passing grade-nya. Oke? Gitu.
Nah, setelah dianalisis gitu ya dari tim kami, itu kan udah ada warna-warnanya. Nah, warna-warnanya itu tuh menunjukkan posisinya gitu dari setiap faktor. Misalnya nih, ada yang kuning semua gitu ya, atau merah semua kebanyakan, atau bahkan hijau semua. Yang hijau semua pasti hasil akhirnya totalnya itu pasti hijau juga. Kalau yang kebanyakan kuning berarti kuning. Kebanyakan merah juga pasti merah gitu ya. Nah, di sini yang merah itu yang peluangnya cukup rendah gitu ya untuk diterima. Oleh karenanya pertimbangkan lagi jurusan yang kira-kira masuk gitu ya sesuai dengan nilai kamu. Dan perhatikan juga faktor-faktor lain seperti sertifikat dan alumni. Kalau yang kuning itu coba lihat kayak pilihan jurusan 2 sama jurusan satunya tuh apakah kebalik atau enggak secara urutan. Kalau misalnya pilihan jurusan 2-nya harusnya jadi pilihan 1 dan pilihan 2-nya cari lagi boleh seperti itu. Dan kalau misalnya udah hijau, ini sebenarnya bukan suatu jaminan juga, cuma berdasarkan analisis ini sebenarnya udah aman aja gitu ya. Berarti secara faktor keketatannya, urutannya udah tepat, nilainya juga udah bagus, sertifikatnya menunjang, alumninya ada gitu ya. Dan memang itu berdasarkan pengalaman kakak-kakak tahun lalu tuh ya banyak yang masuk gitu dengan faktor seperti itu. Cuma jangan lupa berdoa juga ya, karena memang di samping itu banyak juga faktor X. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya yang banyak merahnya, coba dipikir-pikir lagi, apalagi kalau misalnya kamu masuk eligible ya. Kalau misalnya enggak, ya udahlah fokus aja ke UTBK SBMPTN. Kalau lebih banyak kuning, hasilnya juga masih kuning, coba pertimbangkan lagi jurusannya. Lihat saingan juga, saingan masuk jurusan ya. Dan kalau misalnya udah hijau, ya diyakinkan lagi aja gitu ya untuk memilih jurusan PTN-nya. Jangan sampai lupa daftar atau lupa submit nanti juga ya. Oke, sebenarnya gitu aja. Dan di sini ada poin penting lagi adalah di yang PLPTN itu kalau misalnya ada yang merah, tadi sebenarnya udah aku sebutin, itu disarankan memilih satu di provinsi sesuai asal sekolah ya. Jadi jangan dua-duanya di luar provinsi. Lalu yang poin 9 yang keketatannya juga masih merah atau kuning, coba dicek-cek lagi ya, mungkin kebalik atau mungkin pilihan 2-nya harus diganti atau pilihan 2-nya dikosongin juga silakan gitu. Nah, udah gitu aja sebenarnya infonya. Semoga bermanfaat. Nanti tinggal dicek aja di link yang ini yang udah aku share tadi. Lalu search by name, jangan bilang nggak ada. Kalau misalnya emang masukin data, pasti ada datanya. Cuma ini emang banyak halamannya, jadi emang harus sabar, oke? So, gitu aja informasi dari aku. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Pokoknya tetap semangat buat memperjuangkan SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan lain sebagainya. Thank you for watching, and bye!